Situasi kondisi yang ada di lapangan sepak bola Sindoaji pada hari ini untuk dipakai sholat Idul Fitri. Kepada kaum muslimat yang akan mengikuti sholat Idul Fitri lapangan sepak bola Sindoaji untuk bisa segera mempercepat langkahnya karena pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan sepak bola Sindoaji akan segera dimulai. Bertindak sebagai imam dan khotib beliau Bapak Ustaz Nur Hamam dari Karangwarung. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم صيام أيام ضيافة الرجال الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah sholat kita pada pagi hari ini, karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani sisa hidup kita di dunia ini, juga dapat meningkatkan ketakwaan kita yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada suri-suri kita
uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua, sehingga besok pada yaumul akhir dan yaumul qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah rahimahumullah. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah bulan Ramadan atau Shaul Ramadan besok pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Pada Idul Fitri kali ini telah kita membesarkan asma Allah, mengagungkan Allah. Telah kita rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebulan penuh berpuasa di siang hari dan tarawih di malam hari. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntunglah orang-orang mukmin atau orang yang beriman, dan sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita mesti bisa berkumpul kepada kedua orang tua kita, masih berkumpul kepada ibu bapak kita, merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah, orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang berhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khatib untuk hati setiap insan yang hadir di lapangan ini. Di kesempatan yang barokah ini, seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umrah kita seluruhnya bisa tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu ataupun mungkin beberapa bulan yang lalu, bahkan pada tahun lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul atau mengolok-olok orang tua kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu. Beberapa kali pula kita mungkin bersuara di depan orang tua kita yang tidak sopan. Bahkan kita bisa menjadi musuh dalam kehidupan mereka. Istighfarlah, astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Tataplah wajahnya. Lihat wajah beliau berdua tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata baginda Rasulullah, itu adalah suatu bentuk ibadah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, melihat pada tiga perkara ini adalah ibadah. Yang pertama melihat wajah kedua orang tua, yang kedua melihat mushaf atau Al-Quran, dan yang ketiga adalah melihat laut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan yang tidak sopan atau mungkin bahkan sinis? Mungkin hanya karena harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita mentang orang tua kita. Kita berbuat semena-mena di depan ayah ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu saat melahirkan kita di muka bumi ini. Karena bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini
menjadi anak yang sukses tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari kedua orang tua kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Allah, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang terbaik, nasibnya lebih baik daripada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Maka saya perintah beristighfar, semoga Allah mengampuni. Bagi anak yang hadir pada pagi hari ini, untuk menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar itu adalah senyuman yang ikhlas kepada anak-anaknya. Senyum itu tidak berarti, tidak bernilai, tapi senyum itu adalah senyum yang tulus kepada anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu. Jika kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi. Dia menggendong kita di saat masih bayi. Ibu menangis dalam doanya, berkata, ya Rob, sembuhkan sakit anakku. Kalau perlu, saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin lama semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentan, butuh pengawasan oleh anak-anaknya. Dan saat ibu jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia, karena kita terlalu cinta dunia atau hukum dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Maka banyaklah beristighfar, astagfirullahaladzim, wa ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya dan tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana haqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Artinya pada siapa saja, wahai Rasulullah, aku berbuat baik dalam hidupku, maka Rasulullah bersabda, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah semua, ummuka, kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Yang terakhir adalah abuka, itu bapaknya. Di sini ibu disebut 3 kali dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Jangan ayah disebut 1 kali. Tapi itu bukan berarti ayah bukan berperan penting dalam kehidupan rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita, bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita? Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat, kalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu adalah ahli pendosa, sekalipun anak itu adalah ahli maksiat, mungkin suka narkoba atau sabu-sabu, bahkan yang lain, mungkin juga pernah membunuh sekalipun, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima, bahkan istrinya pun mungkin juga mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Coba kembalilah ke pangkuan ibumu. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabarlah anakku. Ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan seorang ibu. Yang ikhlas, yang tulus, tidak ada duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat kembali sewaktu ibu, ayah kita berjuang menyelahkan kita. Mungkin kita 3 bersaudara, atau mungkin 5, 7, bahkan mungkin 10 saudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siang malam mengumpulkan uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dari lubang ke lubang, ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan. Panas terik tidak pernah dipedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh dunia. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita ini tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Oleh karena itu, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada ridho dari ibunya, juga tidak ada ridho dari kedua orang tuanya. Puasamu, sholatmu, seluruh amal-amalmu maka tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi biridal walidain wa suqqullahi suqqil walidain." Artinya, ridha Allah tergantung ridha kedua orang tuamu dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tuamu. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semua yang hadir yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibumu, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun panah, sebelum keduanya masuk ke dalam alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah ibunya, hari ini masih merasakan sedih, teramat sangat, rindu menatap wajah ibunya, rindu menatap wajah ayahnya. Dalam doa mereka berkata, atau dia berkata, ya Allah, ya Tuhan, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami. Kami anak-anaknya, tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang berdosa. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami sendiri. Oleh karena itu, wahai Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau, ya Allah, ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surgamu atau dalam jannahmu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seorang anak yang paling bakhil atau yang paling wajib di hadapan Allah dan Rasulnya adalah anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Didiklah anak-anakmu agar insya Allah anak-anakmu menjadi anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, kenapa anakku susah sekali dididik menjadi anak yang soleh. Mungkin kita sendiri sebagai orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jika anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh, kitalah orang tuanya yang terlebih dahulu menjadi orang tua yang soleh. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Di hari Fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan orang tuanya. Sudah nampak berikut dimakan usia. Teguhlah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah, serasa bersimpuh meminta maaf pada kedua orang tua kita. Mintalah keriduan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar beliau berdua selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan bersihkanlah usaha mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih jika kita tidak mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam barzakh. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handetolan, famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan, saling berjabat tangan di setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Amin. Rabbal alamin. Semoga mereka tetap terjaga iman dan Islamnya. Dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala besok, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kita diberi ketabahan dalam menghadapinya. Ja'alallahu wa iyyakum minal hayyina wal faizin wa ja'alna wa iyyakum fi zumratin ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum
tilawatahu innahu sami'un alim. Wa qul rabbi firhamhum anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل الدين. واجعل بلدنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشتائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sholat id di lapangan Jember Sindadi Beriman sudah selesai, yang tadi dimulai tepat jam 6.45. Alhamdulillah jamaah sudah pulang infak pada saat hari ini berkumpul sebesar 7.200.000 rupiah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
pelaksanaan sholat Id bisa berjalan dengan lancar dan bahagia. Juga kayaknya ini top. Mbak Yai. Alhamdulillah Pak Yai baru komunikasi dengan pengurus Masjid Istiqomah.